Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitra Ayusari, NIM 45237, yang akan mempresentasikan sejarah agama Buddha. Sejarah peradaban agama Buddha ini lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi di India, tepatnya di Nepal. Siddhartha Gautama adalah seorang pelopor dan mencetus berdirinya agama Buddha yang pertama kali di dunia bagian timur, mulai dari Pakistan, Cina, Jepang, dan Korea. Hingga sampai saat ini, pada awalnya perkembangan agama Buddha berkembang lebih dominan pada belahan dunia. Agama Buddha telah berkembang pesat hampir ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Mengenai perkembangannya, agama Buddha mencapai masa kejayaan di zaman pemerintahan Raja Asoka yang menetapkan agama Buddha sebagai agama resmi negara. Pada zaman Raja Asoka, banyak dibangun bangunan yang sangat berharga bagi agama Buddha tersebut, seperti stupa dan tugu-tugu yang terkenal dengan sebutan tiang-tiang Asoka. Dalam perjalanannya, yakni setelah 100 tahun meninggalnya Sang Buddha, agama Buddha terpecah menjadi dua aliran, yaitu Theravada dan Mahayana. Aliran Buddhisme Theravada berasal dari bahasa Pali yang terdiri dari dua kata, yaitu Thera dan Vada. Thera berarti sesepuh, khususnya sesepuh terdahulu, dan Vada berarti perkataan atau ajaran. Jadi dapat kita simpulkan Theravada ini ajaran para sesepuh. Istilah Theravada muncul sebagai salah satu aliran agama Buddha dalam Dipavamsa, catatan awal sejarah Sri Lanka pada abad ke-4 Masehi. Aliran Theravada ini merupakan aliran yang memberikan jalan keselamatan untuk mencapai nirwana dengan usaha sendiri dan menaruh pokok ajaran pada disiplin dan lebih mengutamakan meditasi, samadhi atau kendaraan kecil. Terus aliran Buddhisme Mahayana. Aliran ini biasa juga dikenal sebagai Buddhisme Utara. Buddhisme Mahayana mengajarkan idealnya kehidupan seorang bodhisattva yang bukan hanya untuk menapai penerahan diri sendiri seperti dalam Theravada, tapi juga untuk orang lain serta semua makhluk. Bodhisattva adalah seorang yang menapai penerangan atau di depan pintu nirwana, tetapi menolak masuk karena ingin menyelamatkan orang-orang lain yang masih dalam penderitaan. Terus ciri-ciri Buddhisme Mahayana. Yang pertama, mencapai cita-cita ideal kehidupan seorang bodhisattva. Yang kedua, sebuah orientasi baru filsafat yang berlandaskan pada pengalaman akan juga menekankan konsep nikaya sebagai jantung ajaran Mahayana. Yang keempat, puja Buddha Cahaya abadi dan tanpa batas, terutama dalam aliran Buddha disebut Purna. Kelima, menekankan keenam varietas sebagai jalan keselamatan menuju nirwana. Terus persamaan Theravada dan Mahayana. Theravada dan Mahayana ini memiliki kesamaan, yaitu menghormati Buddha Gautama dan mempraktikkan ajarannya. Dua aliran ini sama-sama adanya seorang bodhisattva, makhluk yang mendedikasikan diri untuk kebahagiaan orang lain. Terus persamaan pandangan tentang Mahayana. Nirwana tidak dapat diungkapkan. Nirwana harus direalisasikan di dalam diri. Dalam nirwana, dari persoalan tidak lagi berfungsi. Nirwana merupakan sebuah perdamaian. Nirwana memberikan rasa nyaman yang abadi. Selanjutnya, filosofi antara Hinayana dan Mahayana. Yang pertama itu perbedaan interpretasi tentang konsep hukum kasual. Yang kedua, perbedaan
tafsir tentang nirwana antara Hinayana dan Mahayana. Dan yang ketiga, manusia ideal bagi Buddhisme. Hinayana adalah kesucian seorang arahat atau pencapaian pencerahan pribadi. Sedangkan ideal Mahayana bertujuan untuk mencapai kebudaan atau seorang bodhisattva. Terus perbedaan dalam cara untuk mencapai nirwana. Menurut aliran Hinayana, seorang dapat mencapai nirwana melalui realisasi ketiadaan diri atau tidak bersubstansi punggala nairatmya. Terus yang kelima, perbedaan pandangan dalam menghilangkan hambatan. Nayana berkata bahwa manusia tidak dapat mencapai nirwana karena realita tersembunyi oleh terselubung keinginan. Yang keenam, sistem Hinayana adalah bersifat intelektual, sedangkan Mahayana adalah bersifat devosional. Terus sistem Hinayana menganut sebuah pluralisme radikal, sedangkan Mahayana adalah sebuah filsafat non-dualisme. Yang kedelapan, pendekatan Hinayana terhadap kebenaran adalah melalui rasionalitas dengan sedikit unsur mitisisme, sedangkan Mahayana bersifat supra-rasional dan mengandung mitisisme yang dalam. Dalam literatur Buddhisme, biasanya nirwana dijelaskan melalui 4 cara, yaitu secara negatif nirwana berarti tidak mengalami kematian, tidak berubah, tidak dapat dimusnahkan tanpa akhir, tidak mengalami peleburan, tidak diciptakan, bebas dari penderitaan, dan pembebasan akhir. Yang kedua, secara positif, nirwana adalah kedamaian, nirwana adalah kebahagiaan tertinggi, nirwana adalah kebijaksanaan, penerangan atau kesadaran murni, dan rasa aman. Yang ketiga, secara paradoks, ditemukan dalam literatur Prajna, Paramita, atau Mahayana. Yang keempat, secara simbolis. Deskripsi simbolis berbeda dari penjelasan melalui paradoks karena tidak berbicara melalui abstrak. Jadi kesimpulannya, agama Buddha ini dikenal adanya 2 aliran, yakni Hinayana dan Mahayana. Salah satu cabang Hinayana adalah Theravada. Kaum Buddhis dan Thailand, Burma, Sri Lanka umumnya menganut aliran Theravada, sedangkan peninggalan sejarah yang bisa dilihat di Candi Borobudur, Pawon, dan Mendut menggambarkan bahwa kaum Buddhis di zaman tersebut adalah penganut aliran Buddha Mahayana. Aliran Mahayana berlandaskan semangat Bodhisattvayana, semangat kebijakan calon Buddha, dan merupakan praktik keagamaan yang dilaksanakan oleh para biku maupun umat biasa. Theravada berlandaskan jalan arahat dalam penghayatan Buddha Dharma yang pada umumnya dilaksanakan oleh para biksu yang memfokuskan pada meditasi. Selanjutnya, Mahayana yang dilahirkan di India digunakan atas 3 pengertian, yaitu sebagai tradisi yang masih berada. Mahayana merupakan kumpulan terbesar dari 2 tradisi ini, agama Buddha yang ada di hari ini. Yang lainnya adalah Theravada. Pembagian ini seringkali diperdebatkan oleh berbagai kelompok. Selanjutnya, menurut cara pembagian klasifikasi filosofi agama Buddha berdasarkan aliran Mahayana. Mahayana merujuk kepada tingkat motivasi spiritual yang dikenal juga dengan sebutan Bodhisattvayana. Berdasarkan pembagian ini, pendekatan pilihan yang lain disebut Hinayana atau Charabhakayana. Hal ini juga dikenal dalam ajaran Theravada, tetapi tidak dianggap sebagai pendekatan yang sesuai. Terus, menurut susunan ajaran
Vajrayana mengenai pembagian jalur pengajaran, Mahayana merujuk kepada satu dari 3 jalan menuju pencerahan. 2 lainnya adalah Hinayana dan Vajrayana, pembagian pengajaran dalam agama Buddha Vajrayana dan tidak dikenal dalam ajaran agama Buddha, Mahayana, dan Theravada.